Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi ya. Jumpa lagi di sini dan kami ucapkan selamat datang buat rekan-rekan yang baru menemukan daripada channel edukasi yang sangat bermanfaat buat Anda untuk belajar CPNS atau seleksi kompetensi bidang. Oke rekan-rekan, di sini saya akan membahas tentang seleksi kompetensi bidang guru SD ya tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, di sini kita bahas kisi-kisinya sebelum kita melaju ke materi atau contoh soal SKB guru SD atau guru SD kelas ya, guru kelas SD atau guru jurusan PGSD. Oke rekan-rekan, di sini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan SK BKN nomor 11 tahun 2019 di sini bahwa materi SKB fungsional disusun oleh Jabatan Pembina dari tahun dulu sejak 2014. Jadi materinya memang disusun oleh Jabatan Pembina rekan-rekan ya. Dan selanjutnya materi SKB teknis bersesuaian. Nanti secara teknis itu disesuaikan setiap formasi-formasi yang kita lamar. Nah selanjutnya materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Wawancara ini adalah sebagian besar bahkan wajib dilakukan oleh setiap formasi. Jadi siapkan diri Anda untuk wawancara, dan buat Anda yang bagaimana untuk lolos wawancara silahkan cek di video kami sudah kami siapkan, atau cek di link deskripsi video ini sudah kami siapkan bagaimana cara wawancara yang baik dan benar. Oke. Kemudian selanjutnya SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah nanti akan dicantumkan ketika tiga besar itu ya, tiga besar dan ada yang tidak lulus itu akan dicantumkan nama-nama yang tidak lulus CPNS. Nah selanjut ke BKN nomor 11 ya, bahwa tugas mereka ya, tugas BKN ini maksud kami menyusun soal SKB ke dalam sistem chat, memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami dan materinya umum dan khusus. Nah, rekan-rekan, di sini materinya umum dan khusus ya. Buat Anda yang jurusan kayak fisika, maka nanti tesnya tentu berkaitan tentang fisika. Buat jurusan SD, PGSD tentu berkaitan tentang bagaimana mengajar SD. Oke, rekan-rekan, di sini kita akan bahas ya contoh soal SKB guru SD atau guru kelas. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu, like serta share video ini nanti jika bermanfaat, dan semoga ini bisa membuat kita makin semangat belajar, dan semoga Anda yang lulus di video yang nonton di video ini bisa lulus CPNS pada tahun ini. Amin robbal alamin. Oke, sudah ready? Lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal SKB guru SD atau guru kelas. Soal nomor 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam dunia pendidikan karena mengatur tentang A. Bantuan operasional sekolah, B. Guru dan dosen, C. Pendidikan karakter, D. Wajib belajar, dan E. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, jawabannya adalah B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Ingat ya, rekan-rekan, nomor 14 tahun 2005 itu mengatur tentang guru dan dosen. Oke, sudah paham? Jadi yang paling tepat adalah B. Guru dan dosen. Lanjut ke soal nomor 2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai guru apabila melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas selama berturut-turut A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, dan E. 12 bulan. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, jawabannya adalah A. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Guru dapat diberhentikan tidak hormat jika melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus atau secara turut-berturut. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A, yaitu 1 bulan.
Oke, lanjut ke soal nomor 3. Alokasi dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan setidaknya adalah dari anggaran pendapatan dana belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan. A. 10%, B. 15%, C. 20%, D. 25%, dan E. 50%. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan tentang alokasi dana pendidikan, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBN. Jelas? Oke, kalau sudah jelas ya. Lanjut ke soal nomor 4. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan di bawah ini. A. Formal, B. Informal, C. Non-formal, D. Tidak ada jawaban benar, dan E. Semua jawaban benar. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, Anda bisa pause videonya atau jawab dalam hati Anda. Yap, kalau sudah dijawab, kita lihat jawabannya adalah E. Kenapa? Pembahasannya. Pendidikan kewarganegaraan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan. Ya, formal, non-formal, dan informal. Ya, jadi yang paling tepat adalah E. Semua jawaban benar ya. Oke. Yaps. Paham? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi hal di bawah ini, kecuali A. Lokasi pendidikan, B. Isi pendidikan, C. Sarana dan prasarana pendidikan, D. Pembiayaan pendidikan, dan E. Tidak ada jawaban benar. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Lokasi pendidikan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Syarat-syarat memperoleh izin pendirian satuan pendidikan meliputi isi pendidikan, jumlah tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, evaluasi, dan proses pendidikan. Jadi kecuali di sini yang tidak ada adalah lokasi pendidikan. Yang paling tepat adalah A. Oke, sudah paham rekan-rekan? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Rintisan sekolah bertaraf internasional ditiadakan pada tahun 2003 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam pendidikan yang baik. Lembaga yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI adalah A. MPR, B. DPR, C. MK, D. Presiden, dan E. Mendikbud. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kita lihat pembahasannya. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan RSBI karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan. Jadi yang paling tepat adalah C, MK. Ya, paham? Ya, selanjut ke soal nomor 8. Nomor 7 ya.
Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia kecuali, ingat ya, kecuali rekan-rekan, A. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, B. Pasca Sarjana, C. Sekolah Minggu, D. Kursus musik, dan E. Bimbingan belajar. Oke, yang mana jawabannya? Anda bisa post videonya, jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda. Kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah B. Pasca Sarjana. Kenapa? Cek pembahasannya. Pasca Sarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. Ini kan kecualinya rekan-rekan, informal ya. Jadi yang paling tepat adalah B. Pasca Sarjana. Oke? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 7, silahkan yang belum like, di-like dulu video ini. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke? Kalau sudah subscribe, lanjut ke soal nomor 8. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah atau BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya diterima untuk sekolah menengah pertama adalah A. 710.000 per siswa, B. 580.000 per siswa, C. 670.000 per siswa, D. 650.000 per siswa, dan E. 740.000 per siswa. Yang mana jawabannya? Jika Anda seorang bendahara, saya yakin Anda tahu jawabannya. Kalau tidak, kita lihat jawabannya adalah A, yaitu 710.000 per siswa. Kenapa? Kita lihat. Ketentuan biaya satuan BOS ya, yang diterima oleh sekolah adalah untuk SD itu 580.000 per siswa dan SMP 710.000 per siswa. Yang ditanyakan adalah SMP. Kalau ditanyakan adalah SD, berarti di sini yang betul adalah B ya, 580 siswa. Tapi di sini adalah SMP. Jadi yang paling tepat adalah A. Rekan-rekan, A 710.000 per siswa. Oke, sudah jelas? Bisa kita lanjut? Oke, lanjut ke soal nomor 9. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal adalah A. TK dan RA, B. TK dan keluarga, C. KB dan TPA, D. TPA dan RA, E. TK dan TPA. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Kenapa? Lihat pembahasannya. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 3 tahap, yaitu jalur formal, yaitu TKRA, jalur non-formal, TPA dan KB, dan informal, pendidikan keluarga. Jadi yang paling tepat adalah A. Oke, sudah jelas? Yaps, lanjut ke soal nomor 10. Pendidikan pasraman ya, merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari A. Pendidikan anak usia dini, B. Pendidikan muatan lokal, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan kedinasan, dan E. Pendidikan keagamaan. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah E. Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Jadi yang paling tepat adalah
E. Pendidikan keagamaan. Ya, sudah jelas? Ya, selanjut ke soal nomor 11. Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah A. Agama dan olahraga, B. Agama dan bahasa Indonesia, C. Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, D. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta E. Agama dan kewarganegaraan. Yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, rekan guru SD silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah E. Agama dan kewarganegaraan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa ya, lembaga pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi siswa Indonesia. Oke rekan-rekan, sudah jelas? Anda bisa pause videonya dan pelajari terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Oke, kalau sudah, lanjut ke soal nomor 12. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan di bawah ini. Nah, kecuali A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, B. Memberikan perlindungan profesi guru, C. Memajukan pendidikan nasional, D. Memberikan pendidikan nasional, dan E. Mengupaya peningkatan kesejahteraan guru. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah E. Kenapa? Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan. 1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru. 2. Memberikan bantuan hukum kepada guru. 3. Memberikan perlindungan profesi guru. 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan 5. Memajukan pendidikan nasional. Kecualinya rekan-rekan, yaitu E. Mengupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Di sini kesejahteraan tidak ada. Jadi yang paling tepat adalah E. Sudah jelas? Oke, lanjut ke soal nomor 13. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan A. Pendidikan non-formal, B. Pendidikan anak usia dini, C. Pendidikan dasar, D. Pendidikan menengah, dan E. Pendidikan tinggi. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, jawabannya adalah E. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Itu adalah orientasinya pendidikan tinggi. Jadi yang paling tepat adalah E, rekan-rekan. Oke, sudah jelas? Yaps. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 14, silahkan rekan-rekan yang belum like, silahkan di like video ini ya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kalau sudah subscribe, lanjut. Pendidikan karakter bangsa melalui PAUD NI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun A. 2020-2014, B. 2012-2015, C. 2015-2019, D. 2020-2024, dan E. 2022-2026. Oke rekan-rekan, yang mana jawabannya? Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan?
Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Kenapa? Kita lihat. Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUD DNI adalah tahap 1 tahun 2010 sampai 2014. Tahap 2 tahun 2015 sampai 2019. Tahap 3 tahun 2020 sampai tahun 2024. Ya, rekan-rekan, jawabannya adalah D. Ingat ya, ini adalah soal terbaru untuk guru kelas SD. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen yang tercantum di bawah ini, kecuali, lagi-lagi bos ya. A. Pembiayaan transportasi untuk siswa miskin yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah. B. Pembiayaan ulangan umum dan ujian sekolah. C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi. D. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran. D. Pembelian bahan-bahan habis pakai. Oke rekan-rekan, yang mana jawabannya silahkan Anda post videonya dan silahkan jawab pada kolom komentar. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah C. Pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi. Teks pembahasannya. Dalam aturan tentang komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS, tidak disebutkan bahwa pembiayaan transportasi untuk guru yang mengalami masalah biaya transportasi ke sekolah menjadi salah satu komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS. Jelas? Jadi yang paling tepat adalah C, rekan-rekan. Oke, sudah paham? Lanjut ke soal nomor 16. Penyaluran dana BOS untuk sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan A. 1 bulan sekali, B. 3 bulan sekali, C. 4 bulan sekali, D. 6 bulan sekali, dan E. 12 bulan sekali. 12 kayaknya tidak mungkin ya. Oke, yang mana rekan? Yaps, kita lihat jawabannya adalah D. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulan. Namun untuk sekolah yang terpencil dapat dilakukan setiap semester, yaitu awal semester. Yang betul adalah 6 bulan sekali. Oke, sudah jelas? Oke, lanjut ke soal nomor 17. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki indikator makro. Titik-titik A 5, B 8, C 9, D 11, dan E 15. Oke, yang mana jawabannya rekan? Oke, jawabannya adalah C. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Ya. Jadi yang betul adalah C. Ada 9 berkualitas menurut undang-undang. Sudah jelas? Oke, lanjut ke soal nomor 18. Program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Permendikbud RI nomor A 78 tahun 2012, B 87 tahun 2012, C 78 tahun 2013, C 87 tahun 2013, dan E nomor 92 tahun 2013. Oke, yang mana rekan-rekan? Silakan rekan-rekan guru SD kelas ya, para
SKB, SKB CPNS 2020 untuk guru SD. Silahkan jawab pada kolom komentar, kami tunggu. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat jawabannya adalah D. Nomor 87 tahun 2013. Kita lihat pembahasannya. Peraturan Mendikbud RI nomor 87 tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan atau PPG. Ingat rekan-rekan ya, buat Anda sebagai guru SD yang ikut PPG, jadi harus tahu Permendikbud RI nomor 87 ini. Oke, sudah paham? Ya, selanjut ke soal nomor 19. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah, kecuali A. MTS, B. SMA, C. SMK, D. MA, E. MAK. Oke, kita lihat yang mana rekan-rekan? Saya kira ini mudah sekali. Silakan jawab dalam hati Anda. Oke, rekan guru SD jawab dalam komentar juga bisa. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat jawabannya adalah A. Kenapa A? Kita lihat rekan-rekan. Pendidikan menengah terbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan MTS merupakan bentuk pendidikan dasar. Sama seperti SD ya, sekolah dasar. Atau guru-guru SD. Jadi yang tepat adalah A, rekan-rekan. Ya, kayak SMP, MTS, SD itu masih sekolah dasar. Jelas? Paham? Oke, lanjut ke soal nomor 20. Batasan minimal peserta program wajib belajar berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional adalah A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 8 tahun, dan E. Tidak ada jawaban benar. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah B. Kenapa? Isi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2013 maksud kami tentang sistem pendidikan nasional, yaitu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Jadi 6 tahun ya. Paling tepat adalah B. Oke, sudah jelas rekan-rekan? Oke, lanjut ke soal nomor 21. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, E. Tidak ada jawaban benar. Yang mana jawabannya rekan-rekan? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Komite Sekolah. Why? Kenapa? Cek. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan. Yang paling tepat adalah C. Komite sekolah. Oke rekan-rekan, lanjut ke soal terakhir ya. Ke soal nomor 22. Tapi pada soal ini saya harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar ya. Nanti dijawab pada kolom komentar, sertakan juga email Anda untuk Anda yang ingin mendapatkan versi lengkap dari soal SKB Guru SD ini. SKB dari guru kelas SD jurusan PGSD ini. Silahkan rekan-rekan ya, jawab pada kolom komentar nanti. Oke, sudah siap? Anda akan jawabnya pada kolom komentar. Kalau sudah siap, kita lihat soalnya. Nomor 22. Sebagai sarana mendukung pengembangan profesi,
pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti maksimal titik A 3 bulan, B 6 bulan, C 1 tahun, D 2 tahun, dan E 4 tahun. Oke, buat pada soal terakhir ini, kami berharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar. Tapi dengan syarat Anda tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkap soal SKB Guru SD tahun 2019-2020 ini. Dengan catatan silahkan di subscribe dulu rekan-rekan ya, baru kami akan kirimkan daripada contoh soal versi lengkapnya. Silahkan rekan-rekan yang belum like dan komen serta subscribe, silahkan di subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Nah, rekan-rekan yang ingin versi lengkap semua formasi ya, bisa request pada kolom komentar dengan menyertakan alamat email Anda. Kalau misalkan Anda yang nonton ini jurusan fisika, silahkan pada komentar saya minta fisika beserta alamat email Anda. Oke rekan, terima kasih ya atas perhatiannya. Yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih ucapkan. Semoga yang nonton video ini, semoga yang subscribe video ini, semoga dia lulus pada tahun ini. Semoga semua urusannya lancar ya. Semoga semuanya sukses selalu dan alhamdulillah, semoga semuanya dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat dan disayangi serta membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Thank you, syukron, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.